Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Kita akan mengutip Efesus 2 ayat 1 dan 6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, 40 hari sudah setelah kejadian Yesus bangkit dari kematian, dan besok pagi hari Kamis 21 Mei 2020 kita akan bersama-sama memperingati kenaikannya ke surga. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini akan napak tilas pelayanan Yesus untuk memperkuat iman kita agar tetap eksis di masa krisis. Rentetan pernyataan diri Yesus senantiasa disela oleh kejadian-kejadian. Dan ini kadang membuat garis hidup Yesus semakin jelas. Nah, sejak semula Yesus menghadapi perlawanan dan bantahan. Awalnya yang membantah ialah orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Mereka jealous, mereka cemburu melihat pekerjaan Yesus. Sekalipun begitu, Yesus terus mengingatkan mereka agar insaf akan dosa-dosa yang mereka lakukan dan supaya mereka menyambut kerajaan Allah. Mula-mula murid-murid Yesus menaruh belas kasihan karena Yesus dilawan dan dianiaya. Tetapi makin lama mereka makin sadar bahwa sebenarnya Yesus mencerita untuk orang lain. Ia menyamakan dirinya dengan orang miskin, pemungut cukai, orang berdosa. Dia dihina karena menyembuhkan orang sakit dan mentahirkan orang yang sakit kusta. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus sendiri jarang membicarakan sifat penderitaannya untuk orang lain. Dan kalau pernah, ia selalu memakai kiasan dan perumpamaan. Misalnya perumpamaan ular ditinggikan, perumpamaan sebagai makanan dan sebagainya. Pelan-pelan orang banyak pun berpaling meninggalkan dia, misalkan di Galilea, karena Yesus tidak memuaskan cita-cita nasional mereka secara politis. Dan puncak rasa benci itu klimaksnya di dalam rumah ibadah di Kapernaum. Dalam masa berikutnya, Yesus berjalan keliling. Sikapnya terhadap orang-orang Farisi bertambah keras dan tegas. Sudah makin jelas kepadanya apa sebenarnya kehendak mereka. Setelah dibangkitkannya Lazarus, maka Sanhedrin bersepakat untuk membunuh Yesus. Dan saat itu Yesus tetap mengendalikan segala kejadian. Ia akan menyerahkan dirinya, tetapi pada waktunya dan menurut caranya sendiri. Segala percobaan yang dilakukan musuhnya untuk menangkap dia tetap gagal. Akhirnya ia sendiri pergi kepada mereka untuk menyerahkan dirinya. Mereka mau membunuh Yesus begitu saja secara diam-diam. Tetapi Yesus memaksa mereka supaya itu melalui hakim atau hukum. Bahkan tuduhan-tuduhan mereka terhadap dialah yang mengendalikannya. Yesus dihukum atas suatu tuduhan yang dulu mendatangkan hukuman atas Adam. Tetapi sebenarnya Yesus tidak boleh dihukum atas tuduhan menyamakan dirinya dengan Allah, karena ia adalah Allah. Jadi tidak salah apa yang dikatakannya. Yesus menanggung sengsara, tetapi ia sendirilah yang mengendalikan sengsara itu. Hal ini jelas pula dalam perjamuan kudus, di mana ia sendiri memecah-mecahkan roti, lalu membagi-bagikannya. Dalam peristiwa kebangkitannya, dia dimahkotai oleh Allah. Dia anak sulung di antara segala orang mati, anak sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Dan sementara mengalahkan maut, ia membawa pula besertanya segala hambanya. Sekali lagi, dan sementara mengalahkan maut, ia membawa pula besertanya segala hambanya. Nah, karenanya kebangkitannya menjadi kebangkitan mereka, hidupnya menjadi hidup mereka, dan kenaikannya ke surga menjadi kenaikan mereka juga. Kebangkitannya menjadi kebangkitan kita, hidupnya menjadi hidup kita, dan kenaikannya ke surga menjadi kenaikan kita juga. Di Efesus 2 ayat 1 dan 6 tadi. Nah, kemudian tibalah masa baru. Kerajaan Allah sudah tiba. Dulu kerajaan itu meliputi bangsa Israel saja, tetapi sekarang seluruh dunia.
Zaman akhir sudah mulai, Ibrani 1 ayat 1. Waktunya sudah dekat, Wahyu 1 ayat 3. Dan segala kesulitan di dunia ini akan dipecahkan dan diselesaikan dengan segera. Dan kita hidup di zaman ini. Tetaplah tinggal di dalam Dia dengan setia, maka kemuliaannya adalah kemuliaan kita. Dan selamat menyambut peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jangan lupa tetap setia menantikan janjinya, biar setiap kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai bertemu tanggal 31 Mei pada peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.